Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat ternak Indonesia di channel YouTube kami Magot Gumelang. Dalam video kali ini mungkin kami yang terutama akan mengucapkan minal aizin wal faizin pada seluruh sahabat Magoters Indonesia, terutama yang kedua bagi sobat-sobat, bagi rekan-rekan kami. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai kesalahan yang berakibat fatal dalam pengaplikasian maggot pada ayam bejantan. Untuk pengaplikasian maggot kepada ayam bejantan itu tidak semudah yang kita bayangkan rekan-rekan. Tentunya meliputi beberapa hambatan. Kalau kita itu pengaplikasian maggot kepada ayam bejantan itu keliru atau salah, itu berakibat fatal tersebut. Berakibat fatal kepada pemberian maggot kepada ayam bejantan tersebut. Setelah kami melakukan beberapa riset, beberapa uji coba, itu ya sangat banyak hambatan, sangat banyak kekurangan kami rekan-rekan. Karena itu tadi kami juga masih belajar, kami juga masih mencari bagaimana sih cara pengaplikasian maggot yang benar dan tepat untuk ayam bejantan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif kepada ayam tersebut. Pemberian maggot kepada ayam bejantan itu yang pertama sebanyak 20% yang pernah kita bahas di dalam video-video kami sebelumnya, itu kan 20%. Tapi setelah kami uji coba lagi, kita kaji ulang kembali, itu kalau untuk lebih baiknya, lebih maksimalnya itu rekan-rekan, dengan kita pemberian maggot dan pur secara full, itu malah memacu pertumbuhan pada ayam tersebut. Tapi kalau kita press, terus kita katakan kita masukkan cuma 20%, kita masukkan ke dalam ransu pakan, itu agak lambat juga rekan-rekan. Ya mundur itu yang pernah kami bahas video sebelumnya, mundur 1 minggu, kisaran 1 minggu. Tapi kalau kita pemberian dengan cara full itu bisa pas rekan-rekan, bisa pas 2 bulan itu bisa panen. Untuk pakannya juga gitu, bisa irit karena kan ayam itu nggak mungkin makan ayam nggak mungkin makan pur terus kan, nggak mungkin makan, ya biasanya itu habis makan pur makan maggot, atau pas baliknya habis makan maggot atau makan pur. Kalau kita pemberian maggot dan pur secara full itu nggak mungkin habis, nggak mungkin habis, masa panennya bisa maju. Tapi kalau kita campur seperti video kami sebelumnya, ya memang kami ini masih belajar, belum tahu, yang pasti itu belum tahu. Tapi menurut penelitian kami yang metode yang terakhir ini mungkin lebih efisien ya, lebih simpel. Masalahnya kalau kita campur itu kelemahannya ini ternyata dari kemunduran masa panen itu, kalau maggot kita campur dengan pur itu malah purnya yang dimakan rekan-rekan, sama maggotnya itu malah purnya yang dimakan. Kalau kita kombin, kalau kita campur langsung antara maggot dengan pur, itu kebanyakan itu malah maggotnya yang masih ada. Padahal ransu pakan kita sudah sesuai dengan porsi ayam tersebut, itu kadang masih sisa rekan-rekan. Nah untuk sisanya itu maggotnya itu biasanya dalam tempo waktu pagi sampai sore itu biasanya maggotnya makan sentrat gitu. Setelah kami lakukan penelitian kayak gitu rekan-rekan. Jadi memang harus kita pisahkan, ya nggak harus, ya terserah rekan-rekan apa, mungkin ya metodenya banyak variatif lah, nggak harus seperti punya kami. Tapi menurut kami itu yang lebih efisien. Mending kita pisah aja rekan-rekan. Saya membuat video kali ini agar rekan-rekan itu nggak mengalami kerugian. Maksudnya kerugian kalau ayam bejantan itu kan sekarang kalau lihat harga pakan yang cenderung naik terus, itu kalau pengaplikasian maggot dengan pur ayam itu nggak tepat, itu malah bisa rugi rekan-rekan. Ya siapa sih yang mau rugi? Ya yang tentunya kita, kalau peternak itu ya mintanya untung. Tinggal gimana cara kita mencari solusi agar kita tidak mengalami kerugian. Kami nggak pernah membuat video itu nggak berdasarkan praktek, nggak berdasarkan apa adanya uji lapangan, itu nggak mungkin saya men-share. Begitu
kami bicara apa adanya berdasarkan praktek gitu rekan-rekan. Jadi nggak ada istilah kami membesar-besarkan, kami mengurang-urangkan, itu nggak ada rekan-rekan. Memang faktanya, realitanya memang kayak gitu. Agar rekan-rekan itu tidak mengalami trial and error rekan-rekan. Seperti kayak kami dulu-dulu kemarin-kemarin. Bener ini rekan-rekan. Kalau di itu kerugian ya memang banyak sih kerugiannya. Ya nggak rugi materi sih, cuma rugi umpama hasil itu agak kurang gitu rekan-rekan. Kita cari maksimalnya mungkin dengan cara kayak gini ini mungkin kurang maksimal ya, mungkin maksimal gimana ya, mungkin 80% lah mencapai maksimal gitu ya. Kita belum bisa memastikan 100% maksimal, belum bisa rekan-rekan. Masalahnya kalau dalam dunia ternak itu, istilah dalam dunia ternak itu nggak ada rekan-rekan. Kita ternak itu yang apa ya, pinter, yang pandai itu nggak ada. Udah, kalau nggak percaya tanya sama pakar-pakarnya ternak itu saja masih mengalami kesalahan, masih mengalami trial and error gitu rekan-rekan. Jadi nggak ada kalau ternak itu orangnya ini, anak masternya ternak ini, suhunya ternak itu nggak ada. Kalau dunia ternak itu semua belajar, jadi nggak ada rekan-rekan. Kita sama-sama belajar. Saya sampai tanya-tanya juga sama orang-orang yang profesional, nggak ada itu memang. Kita ahli dalam dunia ternak itu nggak ada, pasti ada trial and errornya itu ya. Kita mencarilah rekan-rekan gimana solusi yang terbaik, gimana agar kita tidak mengalami kerugian, dan yang pastinya kita harus mengalami keuntungan. Karena kalau kita aplikasi dengan aplikasi magot dengan ayam bejantan itu kalau masih mengalami kerugian itu sangat fatal kan. Masalahnya apa? Magot itu kan sudah membantu kita dalam budidaya ayam bejantan agar tidak mengalami kerugian, walaupun magot tersebut fungsinya sebagai pakan alternatif, itu sangat menguntungkan sekali. Jadi kalau masih udah ternak magot terus aplikasi sama ayam apa sama lele itu masih mengalami kerugian, aduh rekan-rekan, itu ya sungguh terlalu rekan-rekan. Jangan sampai lah rekan-rekan, semuanya itu harus dilakukan yang benar dan tepat rekan-rekan ya. Saya kira mungkin cukup sekian dulu rekan-rekan sharing dari kami ya. Mungkin maaf lah juga untuk keterlambatan kami membuat video rekan-rekan, untuk keterlambatan kami nge-share video itu ya, maafkan kami sebelumnya. Mungkin di hari yang Fitri ini terlebih-lebih kami apabila selama ini mengalami kesalahan, mengalami ucapan kami yang salah di hati rekan-rekan. Di hari yang Fitri ini kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Salam dari kami channel Magot Malang, atas nama pribadi kami Erik dari Malang yang bertempat tinggal di Desa Codol, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Udah dulu ya rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.